Dalam terang malam, ku cari semua yang telah padam. Dari suaramu, ini tempat apa? Sebagai makhluk fana, ada banyak keterbatasan pengetahuan di luar jangkauan kalian para manusia. Lu nggak ngerasain aneh, Mas? Dari awal kita datang, kita ini diteror, Mas. Kamu lihat apa yang terjadi? Ini nggak beres. Kita harus pergi sekarang. Tidak ada jalan kembali. Terkecuali untuk jiwa-jiwa yang terampuni. Gunakan kesempatan terakhir kalian. Ini baru permulaan. Bahkan Fahrul dan anak juga Teresa pun pernah ditampaki oleh Sami. Apa nggak jelas? Siapa ya? Ya takut kan kalau Di perjalanan syuting Jurnal Risa, banyak tempat yang kita pernah datangin dan salah satunya tempat yang menurut saya bakalan diingat lama, ya ini salah satunya. Ini sosoknya, kalau saya yang cerita nggak seru kan? Iya sih. Kalau Bang Diki yang lihat sendiri gimana? Atur supaya kamu tetap bisa bareng keluarga. Dah. Maaf. Asoy. Selamat datang di Sandik. Kamu ya cantik, obrolannya asik. Kenapa saya punya opening seperti itu? Karena memang hari ini temanya agak sedikit berbeda ya. Karena kita percaya akan sebuah kematian itu menjadi kita mengimani segala hal yang bersifat gaib. Saya ingin sekali berbincang-bincang dengan seseorang yang ekspertis di bidangnya, ahli di bidang tak kasat mata. Ragu ya saya mulai. Semakin ingin mengobrol, saya semakin takut ini sebenarnya. Tanpa panjang lebar karena terlalu panjang kasihan ibu-ibu, terlalu lebar kasihan bapak-bapak. Inilah dia tamu kita hari ini. Boleh minta tepuk tangan dulu. Orang ini setiap saya pencet ini akan kesedot jadi siapapun yang saya mau. Iya, jadi pengen ngomong. Kan? Jidan dibawa kemana Pak Ji? Bismillahirrahmanirrahim. Lorong waktu. Boleh minta tepuk tangan yang meriah buat Pak Angga. Terima kasih. Beliau ini adalah sepupu dari Risa Saraswati. Ya. Pernah dengar nggak jurnal-jurnal? Ah, ini dia. Pak Angga, kalau bisa jangan cerita yang serem-serem ya. Oke, jadi sosok yang ada di sini. Santai dulu. Pelan-pelan dulu. Obrol ini. Ini teman-teman saya kalau semakin saya ketakutan dia semakin bilang. Dia semakin bilang masalahnya, semakin happy dia masalahnya. Mohon maaf kita asal usul dulu ya Pak Angga, ini katanya bisa melihat sesuatu gara-gara dulu ditakol kepalanya sama sang ayah gitu. Iya, jadi awal ceritanya karena kalau yang lain biasanya kan bisa melihat itu dari kecil gitu ya. Atau dari mimpi atau gimana gitu. Oh, ada yang dari mimpi, ada yang dari sakit, itu macam-macam. Kalau saya sendiri sih malah karena kenakalan saya dulu sebenarnya mah. Oh iya. Zaman-zaman SMA di tahun 2000-an mungkin sama lah rata-rata. Anak-anak SMA zaman itu jarang ada di rumah. Betul, senengnya nongkrong di warung, gitar-gitaran, nongkrong sama temen, dan itu mungkin bikin ayah saya kesel karena anaknya nggak betah di rumah. Jadi satu waktu ketika saya pulang dari tempat tongkrongan, terus dia tiba-tiba ngeluarin koran, kayaknya kamu harus gini deh, tuk ke sini,
Nggak sakit sih. Apaan sih nggak sakit? Dikiranya Pangga saat itu bercanda Iya, ngomel. ngambek tapi kok mukulnya nggak sakit ya gitu. Oh sempet ada pertanyaan kayak gitu, ngambek tapi kok mukulnya nggak sakit Nggak ya? sakit kok gitu. Habis itu tadinya mau cabut lagi, masuk kamar mandi terus ganti baju ke kamar. Habis itu mau keluar lagi, tiba-tiba pas buka pintu, jeng, dapet jackpot saya. Jadi si pocong ini bentuknya kayak gini nih. Tidak disamakan sama dia. Secara gamblang disebutkan. Itu yang paling saya takut itu tuh. Gimana kalau kita ganti sosok itu namanya Pocicu ya? Pocicu. Lucu banget. Pocong banyak cuy. Si Poci ini sehabis dipukul itu Iya, habis kejadian itu terus pengen keluar rumah lagi. Tapi tiba-tiba lihat itu di depan pagar rumah. Karena jaraknya kan nggak jauh dari pintu rumah ke pagar keluar tuh nggak jauh. Tiba-tiba ngeliat itu. Lalu Bangga? Ya kaget lah. Itu kan Sekaget-kagetnya. kali pertamanya itu loh. Kali pertama dan yang saya lihat waktu itu nggak sama kayak yang di film-film. Kalau film kan biasanya ya pakai kain putih diikat, terus ya muka masih kebentuk manusia, cuman kotor-kotor dikit gitu. Kalau ini Yang waktu itu saya lihat ya bentuknya betul sama diikat putih. Cuman secara muka ada di bagian sini bolong, entah gimana caranya jadi bolong. Terus bagian muka lainnya itu lebih seperti terbakar sih. Ya kaget luar biasa lah waktu itu mah. Tapi langsung saat itu terdiam, pingsan atau kabur nyari bapak? Langsung nutup pintu lagi karena waktu itu habis dimarahin kan gengsi ngomong bapak. Udah masuk kamar aja lah. Jadi nggak jadi keluar. Kayaknya feeling lah bapak, kayaknya tahu deh. Iya, cuman dia cuma ngeliatin senyum aja. Senyum aja. Nyata gini kan lihat apa nih? Iya, apa nih? Lihat apa tuh? Nggak ada apa-apa. Tapi kamu kencing ya. Halo, pasti ke gap. Karena papanya udah pasti tahu, cuman dia pura-pura aja. Namanya anak muda kan masih gengsi. Iya, persis gitu. dia nanyanya gitu pas saya balik lagi. Nggak jadi keluar. Dengan santainya bilang begitu kan. Saat itu Pak Angga Muda bilangnya gimana? Iya, nggak jadi capek masuk kamar. Alah, alasannya capek. Tapi kok pucet? Belum nyarap ya? Awal mula jurnal Risa itu gimana Kang? Awal mulanya? Jurnal Risa mah sebenarnya inisiasinya Risa. Sebenarnya Risa kan memang sudah pernah melakukan itu sebelumnya. Betul. Di televisi dengan beberapa program televisi waktu itu. Terus televisi nggak jalan lagi, akhirnya dibilang kangen ngelakuin hal-hal seperti ini gitu. Gimana? Kangen? Biasanya mah kalau kangen sama yang sama masakan ibu, kangen sama yang istri tercinta kangen. Ini kangen melakukan hal-hal itu? Ya penelusuran itu kangen kata ya. Jadi ya akhirnya berpikir gimana caranya bikin kayak gitu lagi, ya terpikirlah bikin di YouTube waktu itu Risa. Oh, itu di tahun 2017. Sebetulnya saya belum ikut bareng sama Risa waktu itu karena Risa memang bikin sendiri sama timnya udah gitu. Cuman ternyata setelah 1-2 kali syuting malah nggak kondusif karena Risa tiba-tiba kesurupan, terus timnya nggak bisa apa-apa, nggak ngerti untuk kontrolnya harus seperti apa, malah jadi kesurupan, nggak bisa jadi syuting. Malah syutingnya nggak terkontrol ya? Iya, nggak dapat konten apa-apa gitu kan. Jadi abis itu tuh si kakek bilang kenapa nggak dibantu, kasihan Risa, temenin lah Risa. Ya akhirnya dari situ mulailah sama jurnal Risa di episode ketiga. Itu dari keluarga, dari kakek? Kalau Risa kebetulan sepupuan dan kakek kita ya kakek yang sama. Ya sama ya pastinya. Kakek-kakek sih waktu sekarang. Iya. Itu mau saya udah tahu. Kalau itu mesti udah tahu, bukan masalah kakeknya. Ini satu kakek. Kalau ini sepupunya dari abangnya ibu atau dari kakaknya bapak atau dari mana sepupu? Ada apa dengan itu Mas? Sesuatu dong. Saya jadi curiga. Mohon maaf sih curiga terus kalau aku lihat ada apa aja jadinya. Kan banyak patung kayak gitu. Dari si kakek sendiri bilang ke Pak Angga, bantu tuh. Gitu. Jadi langsung bantuin aja lah. Temenin tiap syuting temenin aja, kasihan katanya gitu. Jadi lanjut.
Dan memang katanya anggota jurnalis yang paling berani dirimu. Waduh, gaya banget. Ya Pak, ya yang paling inilah kalau ada apa-apa yang paling kelas-kelas berat yang berani cuman dirimu. Kenapa? Apa enggak sampai? Sebenarnya bukan berani-berani banget sih. Jadi lebih ke karena saya paling dituakan di persepupuan, karena isinya kan jurnalis persepupuan. Iya, iya. Risa dan adik-adik yang lain lah persepupuan. Jadi ya sebisa mungkin saya yang harus bisa menghandle semuanya sih sebenarnya. Iya, Dipaksain lah. Sok-sok berani aja lah gitu. Enggak mungkin ya, dia udah berani sendiri. Tapi jarang sih lihat kuntilanak dengan rambut merah. Saya akan bisa bertahan ngobrol di sini terus. Tapi itu cuma bercanda ya teman-teman ya. Maksudnya kan bercanda. Kita akan kembali lagi. Nah, saya kan agak sedikit geser ke sini nih, Pak. Jadi nanti saya ngobrol lama-lama maju ke sini. Saya akan duduk di meja gitu. Tapi saya lama-lama saya begini. Tapi memang menurut gue ya, melihat hal-hal gaib, peta kasat mata itu mempunyai value sendiri. Kita tuh selalu ada ketertarikan pengen melihat hal gitu. Walaupun sebenarnya ketika dikasih unjuk, kita tuh jangan deh takut. Takutnya belum seberani itu. Nah, beliau ini bisa melihat hal-hal yang kita nggak mampu untuk melihat langsung. Kayak misalnya Angga bisa ngelihat orang yang sakit normal atau orang sakit yang dibikin supaya sakit gitu. Iya. Ya kan Kang, ada yang mohon maaf, ada yang istilah yang santet, yang teluh, segala macam. Itu dirimu bisa membedakan mana yang sampai sekarang sih memang hal-hal seperti itu teh di dunia modern tetap ada ya. Walaupun kita ngelihatnya wah udah semakin canggih dunia teh, tapi orang kena santet ya masih ada. Iya. Orang kena pelet masih ada. Itu buat kami sih memang sangat terlihat ketika misalnya orang sakitnya karena santet gitu. Di balik sakitnya yang biasanya punya kebiasaan yang berbeda. Kalau biasanya kan orang sakit repot ya udah nggak bisa bangun sama sekali gitu. Iya. Ini mah biasanya melakukan hal-hal yang biasanya jadi ngomongin sesuatu terus ngegerem gitulah. Iya. Itu macam-macam. Di luar normalnya. Di luar normalnya, dan ya orang seperti kami mah ada kelihatan gitu apa yang sedang ada di sekitarnya. Gitu ya. Iya. Enggak. Nggak apa-apa. Enggak aman. Saya ngelihat hodam sih. Mak ada ya Kang? Ada udahnya. Kondisioner kan. Itu pasti banget. Saya suka sekali dengan Pangga ini ngobrolnya, saya seneng banget karena beliau tahu saya ini penakut, jadi tetap dikasih sama dia bisa ada bercanda seperti ini. Makasih banyak ya Kang. Kang cerita dulu Kang, itu ceritain pengalaman di itu Kang, rel kereta. Oh ya, Soekarno-Hatta. Di perjalanan syuting Jurnal Risa banyak tempat yang kita pernah datangin, dan salah satunya tempat yang menurut saya bakalan diingat lama, ya ini salah satunya. Jadi kita pernah datang ke satu lokasi rel kereta, jalan kereta di daerah Soekarno-Hatta di Bandung. Ya. Itu posisinya di bawah jembatan, terus ini ada rel lah gitulah. Iya. Dan kita sempat datang ke sana untuk penelusuran karena banyak dari warga sekitar sering ngerasain hal-hal mistis lah. Kita akhirnya datang ke tempat itu. Di tempat itu kondisinya ya sebenarnya mah umumnya area pemukiman di area dekat-dekat rel kereta kan sebetulnya. Cuma kebetulan saat itu kita datang ke sana baru aja ada satu kejadian kecelakaan di situ. Oh, berdekatan dengan jadi kita syuting misalnya hari ini, nah baru tadi malam tuh ada kejadian. Cepet amat itu mah. Itu mah langsung kejadian hari itu juga 24 jam itu mah. Kirain mah udah sebulan, udah seminggu. Itu mah masih ada kali itu bekasnya itu mah. Yes. Iya. Yes. Waduh. Iya, pernah kita datang ke Itu situ. tidak sengaja atau memang
Tidak sengaja sih, kan biasanya tim akan nyari tempat untuk penelusuran seminggu sebelum atau 3 hari sebelum gitu. Kita menentukan di hari apa untuk syuting dan pas kita menentukan hari syuting ternyata malamnya sempat ada kejadian gitu. Itu cukup menegangkan karena situasinya ya baru aja ada kejadian, terus nggak tahu gimana di situ tuh ada kebiasaan kalau habis kejadian sisa-sisa cairan merahnya tidak boleh dibersihkan gitu. Iya. Masih ada dong. Masih ada waktu itu. Nggak ngelihat? Ngelihat. Ya semua tim ngelihat karena ya ini dengan gamblangnya warga sekitar bilang ini kondisinya yang kecelakaan tuh terakhir ada di sini posisinya, terus ini nih kok saya fotoin juga kepalanya terus terpisah gitu. Itu ya benar gitu. Dengan gambarnya kasih ini santai gitu ya. Ini loh kepalanya. Ini kepala charger Pak ya. Si ibu mana berani banget si ibu katanya gitu. Itu mohon maaf kondisinya saat itu dikarenakan apa? Kalau nggak salah waktu itu ada kejadian itu orangnya laki-laki yang melakukan tabrakan dengan itu teh. Tabrakan dengan kereta. Menabrakan diri. Oh iya. Menabrakan dengan kereta laki-laki. Konon sih agak gangguan juga. Jadi lagi jalan tiba-tiba udah dipanggil-panggil ya udah kejadian gitu. Sebetulnya di kondisi syuting lebih kayak biasa aja, kita penelusuran terus ngobrol dengan sosok-sosok yang ada di situ, itu masih umum lah karena itu yang biasa kita lakukan kan. Iya, yang jadi ingat itu selesai syuting karena saya sendiri pulang, ya udah pulang selesai pamit pulang lah. Di mobil sepanjang jalan itu bau bangke. Nangis sendiri. Iya. Waktu itu bau banget di mobil, aduh bau banget. Tapi ya udah saya udah ketebak ini pasti ngikut nih. Pas duduk di mobil, aduh bau bangke. Ternyata ada lah si sosoknya. Nantilah saya capek orang selesai syuting kan. Nanti lagi lah kalau mau ikut aja di mobil. Jadi sepanjang jalan ikut dia di mobil. Ada nggak di tengah perjalanan dia bilang minjem 200 ada nggak? Kan itu berarti ini sih bayangan aku aja ya. Berarti nggak nyetir. Dia tuh bukan di belakang, di samping sebelahnya itu. Ya, bau banget sampai akhirnya harus buka kaca, tapi nggak ngilang juga karena kan bukan bau yang bukan sebenarnya. Bukan bau benar ya emang bau itu bau ya. Dari makhluk itu gitu. Lalu dia sampai rumah? Sampai rumah biasanya yang saya lakukan kan biasanya bersih terus berdoa lah dengan cara saya sendiri, ya udah beres gitu. Yang bikin saya ingat sampai hari ini adalah ketika pagi ke warung mau jajan gitu ketemu security. Malam mah pulang nggak sendiri, sama siapa tumben? Jadi bukan pengakuan saya sendiri, orang yang lihat. Oh iya ada temen dulu gitu. Gitu. Terus selesai itu pagi dicek lagi mobil udah nggak bau. Iya. Tapi security bilang bau. Tapi nggak enak mau ngomongnya juga. Jangan belajar lagi ya sih. Berani emang security-nya respect tuh kalau berani. Mohon maaf itu juga security kan dengan pandangan dia ya masih belum tahu kalau itu kan sebenarnya itu ya. Nah itu kondisinya Pak Angga izin. Itu duduk di sebelah Pak Angga, adakah dia mencoba berkomunikasi atau mencoba pengen cerita tapi tadi kan Pak Angga bilang udah capek gitu. Mungkin dia pengen cerita atau umumnya gitulah yang sosok yang kita temuin di lokasi syuting biasanya kebanyakan minta tolong lah, minta disempurnakan lah gitu, minta dibantuin bagian tubuh yang hilang ya, terkadang begitu. Terkadang ya gitu ya. Terkadang begitu, cuman udahlah capek nanti lagi lah gitu ya. Jadi saya beresin setelah sampai rumah ya berdoa, ya alhamdulillah sih. Bisa deh nolak itu. Tapi harus sih, harus. Dengan kondisi seperti ini mah sering banget terjadi seperti itu teh. Capek lah, nanti lagi weh. Harus gitu. Iya, kalau berani ya. Karena udah gak berani.
Kan kalau cerita-cerita gitu aku pernah dengar juga tuh daerah Bandung juga kan pasti ada urban legend juga. Oh siap. Yang kalau ambulan itu kayak gimana sih? Emang soalnya itu udah kenceng banget sih, rahasia umum banget, orang-orang kayaknya banyak banget deh pengalaman tentang ya entahlah itu teh cerita yang dibuat supaya sangat menarik atau gimana ya. Jadi memang dulu di Bandung pernah ada kejadian satu ambulan yang konon ambulan ini bawa orang sakit apa jenazah gitu, terus tiba-tiba ambulannya malah kecelakaan dan isi orangnya di dalam semua meninggal gitu. Tapi karena itu zaman lama, jadi ambulannya direnovasi, diperbaiki lagi supaya bisa digunakan lagi. Terus disimpan di satu rumah kan, gitu kan ceritanya. Disimpan di satu rumah, konon ambulannya udah nggak bisa jalan normal, tapi tiba-tiba suka tengah malam orang-orang ngelihat ambulan itu gitu ya. Iya betul. Mungkin kejadiannya mah pernah terjadi zaman dulu. Ada satu kejadian ambulan yang dalamnya kecelakaan semua, itu mungkin banget. Tapi setelah saya korek dan cari tahu, ternyata di lokasi tersebut pernah dijadikan tempat-tempat ya membuat orang takut untuk datang ke situ gitu. Kayak perjudian. Terus prostitusi. Iya. Kalau dibuat cerita begitu, jadi akhirnya orang kan malas datang ke situ. Jadi orang-orang di situ aman. Secara bebas ya, leluasa dibikin cerita. Lu dikriya cerita gitu. Nah kita dapat pencerahan akhirnya nih gitu. Kasihan sih setan difitnah itu mah nggak ada apa-apa juga. Sering banget. Iya ya. Kayak dulu kita pernah datang ke lokasi di, kalau yang suka ke daerah Bandung, ke Ciater. Iya. Pasti melewati tanjakan kan. Tanjakan-tanjakan di situ ada tanjakan MN. Oh iya. Itu terkenal dengan tanjakan MN, di mana MN ini dulu adalah korban juga yang pernah kecelakaan di situ. Tapi setelah kejadian itu, setiap ada kejadian yang ada terjadi di tempat itu pasti disangkut pautkan sama ini kayaknya kerjaan MN, jadi orang celaka gitu. Banyak banget di daerah Ciater itu. Dan akhirnya kita nyoba penelusuran dan syuting di sana. Alhamdulillah waktu itu bisa ketemu dengan sosoknya MN. Kok alhamdulillah? Akhirnya bisa ngorek informasi sebenar-benarnya. Oh gitu ya. Gitu. Iya. Kalau alhamdulillah nemu duit 2 juta. Alhamdulillah ada nasi padang gitu. Kalau ketemu MN kayaknya enggak alhamdulillah. Menurut aku ya. Tapi ketemu Kang. Iya ketemu. Akhirnya kita coba ngobrol dan yang beliau katakan ya, apa yang terjadi di sini ya, kenapa harus selalu menyalahkan saya, dia bilang. Saya juga korban. Saya juga celaka di sini. Kenapa orang selalu menjudge saya kalau ada kecelakaan di sini? Dia cukup sedih dengan kondisi saat itu waktu itu. Dan si tim waktu itu agak semangat untuk mencari keluarganya MN ini. Akhirnya dapat. Kita ketemu keluarganya. Ada anaknya atau orang tuanya, lupa ya waktu itu. Ya kita sama nanyanya. Berdasarkan informasi yang hasil ngobrol sama si MN ini. Kita dapat nemuin makamnya ada di daerah Lembang. Terus ketemu sama keluarganya. Kita coba ngobrol sama keluarganya. Ya sama pendapat keluarganya. Sedih lah kalau setiap ada kecelakaan menyangkut nama MN, selalu MN. Parah apa kejadiannya si MN sampai MN menjadi legend? Mungkin karena orangnya waktu itu cukup banyak dikenal orang, terus jarang-jarang terjadi kecelakaan yang cukup fatal waktu itu. Karena yang saya tahu beliau cerita, jadi tanjakan MN tuh kan lumayan ekstrim dulu tuh. Sementara mobil tuh oplet yang remnya tuh kadang ada kadang enggak. Oh iya, diinjek Senin, berhentinya Kamis. Iya. Lama gitu kan. Iya. Gitu ya. Ada enggak sini gitu biasanya gitu kan gitu. Terus habis kejadian itu dia kelindas ke bawah terus kebakaran kalau nggak salah. Ya Allah. Waktu itu ya cukup tragis dah. Dia sebenarnya cuma jadi korban aja. Oh gitu. Iya, jadi sebenarnya korban ya. Korban juga, cuman ya karena waktu itu beritanya viral, saat itu yang viral-viral kan jarang.
Iya betul. Tahun 70 apa 80-an. Iya. Jadi ya dikenal itu dengan sebutan Tanjakan Emen karena Emen pernah celaka di situ. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Nama aslinya siapa sih emang bener si Emen? Emen namanya. Di nisannya Emen. Oh namanya Emen. Mungkin ada binnya kali ya. Ya pastilah. Pasti ada ya. Kalau bin mah ada, masa udah nggak punya bapak. Betul. Emen bin apa gitu ya. Kayak ada lagu dulu Emen, lagu zaman dulu ya. Iya betul. Nah, pernah juga nih viral kejadian ojol yang mengantar Cindy yang ternyata sudah meninggal yang mengaku sebagai Oh iya, itu beberapa tahun lalu. kacau sih itu. Kacau banget itu. Sebenarnya kejadiannya bukan langsung ke kita waktu itu. Ini berkaitan dengan Emen sebenarnya. Oh, ada korelasinya dengan Jadi saat kita syuting di Tanjakan Emen itu ada sosok perempuan yang minta tolong sama, terus nangis-nangis. Ya kita bilang nantilah. Ya sama, saya suka kadang capek. Nanti lagi ya. ditolak gitu sama dirimu. Ya nanti lagi ya gitu. Bisa ya dia begitu ya. Oke, diajarin dong bisa nolak-nolak begitu. Kayaknya gimana tuh? Oke. Nanti lagi lah Nggak bisa, nanti lagi lah, gitu. lagi dah. Kita masih karena fokusnya kan ke Emen kan waktu itu. Jadi nanti dulu ya ceritanya nanti dulu. Ya udah selesai dari itu beberapa minggu kemudian terjadilah si kejadian Cindy ini. Ojol ini. Kita juga sebenarnya nggak kenal sama si ojol ini teh. Cuma dia sempat spam di beberapa postingan Jurnarisa di Instagram kita gitu. Oke. Jadi dia nanyain, tolong kasih tahu informasi mengenai tim kalian yang bernama Cindy karena dia sudah pakai jasa saya dan belum membayar waktu itu dia bilang gitu. ya wajar sih dia neror karena udah berusaha kerja terus belum dibayar dan si Cindy ini yang jadi konsumennya dia tuh mengaku sebagai tim Jurnarisa waktu itu. Oh, ngaku-ngakunya tim Jurnarisa. Jadi dia dapat tumpangan dari Bandung yang minta diantar sampai ke daerah Subang. Jauh ya? Jauh, ya kan lumayan, effort dia lumayan. Oh jauh. Lumayan, gitu. effort dia lumayan. Lumayan panjang. Makanya Kiti Ulen lagi punya Sule. terus ya diantar ke Subang. Terus di perjalanan sebetulnya banyak hal yang terjadi dan cukup aneh karena si perempuan ini tiba-tiba pengen nyetir lah, pengen gantian di kamu yang belakang saya nyetir gitu. Dan si ojolnya nggak mau, saya harus nganterin kamu ya udah selesaiin kerjaan saya gitu. Akhirnya ojol ini pergi ke Subang, masuk ke daerah satu komplek perumahan, terus tunggu di sini ya, saya ngambil uang dulu, tapi mending juga kamu tunggu nanti saya pulang ke Bandung bareng lagi sama kamu, karena saya harus syuting Jurnarisa kata dia bilang. Begitu jual namanya Jurnarisa. Habis itu dia tunggu di situ tapi udah nunggu berapa lama si Cindy-nya ini nggak keluar. Dicari ke gang yang dia masukin ternyata cuma ada satu rumah kosong, nggak ada jalan lain. Buntu cuma ada satu rumah kosong ya, itu doang. Dan itu terjadi malam banget. Akhirnya si ojol ini nggak pulang, nyari tongkrongan ojol lain supaya diem dulu di Subang sampai pagi baru pulang. Nah habis itu barulah dia kontak-kontak si tim Jurnarisa. Gitu. Berarti si ojolnya nggak dibayar dong? Pak? Iya, saat itu dia nggak dapat duit sama sekali. Ya Allah, kasihan. Setelah beberapa waktu ngobrol sama tim ojol yang ada di Subang sana, dicari tahu ternyata betul daerah situ ada yang namanya Cindy. Cuman beliau sudah berpulang 1 bulan yang lalu. Ya, si Akan. Duh, kasihan banget sih. Dan kejadiannya Cindy katanya kecelakaan daerah Ciater. Gitu. Daerah Ciater? Ya. Berdekatan dengan si Emen ini? Tanjakan itu. Oh, izin kan. Ini di luar pertanyaan tadi. Maksudnya kalau ketika lagi penelusuran, kayak misalnya lagi konsennya si Emen atau siapa gitu maksudnya. Pernah nggak sih misalnya ada beberapa sosok yang memang kayak nyari perhatian sama Pak Angga untuk minta ditanya juga atau segala macam? Banyak kayak dia ngedistract itu, ngeganggu, jadi karena dia pengen ditanya juga, pengen sering kejadian. Kalau nggak tahu lah yang kelihatan sama mereka mungkin kita lagi membuka diri untuk ya ayo ngobrol gitu, jadi itu menarik banyak. Kayak tadi nih kita
Gimana? Ngomong ini yang mana? Tolong dikondisikan yang mana dulu nih. Ya kalau misalnya kita datang ke tempat untuk berkomunikasi sama mereka, entahlah itu jadi pancingan buat mereka yang lain di sekitarnya untuk itu dia maksud untuk ngobrol, itu sering kejadian. Sering banget ya. Sering, makanya ya belajar untuk nolak, nanti dulu ya, kamu nanti dulu ya gitu. Nanti lagi deh ngobrolnya. Itu belajar untuk itu, karena ketika syuting ya fokusnya kan harus yang mana nih? Ada yang benar-benar ngeganggu, maksudnya di luar apa yang udah diagendakan, kita pengen nerusin ini tapi dia malah kayak wah, ibaratnya ngerangsek dah, pengen gua aja gitu. Pernah. Jadi kayak ngeganggu jalannya penelusuran, ganggu syuting juga gitu. Pernah. Ya nggak tahu lah ya, testing tuh mungkin terjadi ya. Ya dengan kita ngonten horor, tentu banyak praktisi lain yang pengen tahu sejauh apa kita itu. Sengaja jadi kadang warga sekitar yang tiba-tiba muncul, terus kita anak-anak jadi kurang fokus, yang masuk jadi macem-macem gitu, ya sering. Tapi kamu juga pasti ngerasa dong. Ya ketika saya mulai tahu di orangnya ada di situ, ya mending samperin aja lah, minta maaf, terus izin ya mau berkegiatan di sini, udah selesai. Kalau dia mah bisa tahu. Emang nggak tahu yang ngirim. Kalau SMS yang ngirimin saya tahu. Saya tidak tahu. Apa enggak cek kodam saya katanya begitu. Kan tadi udah kelihatan kok, jelas. Yang mana ya? Conditioner Memang kodam saya itu. Conditioner jadi memang lembut gitu. Ya tapi lembut bawaannya gitu. Vibe-nya tuh menyenangkan dan wangi sepanjang hari deh. Kayak gitu. Makanya Kang Izin mau nanya lagi. Ada salah satu sosok yang selalu mengikuti keluarga. Iya. Keluarga besar Pangga lah gitu ya. Yaitu Itu yang jelas coba. Ya bahkan Fahrul dan anak juga Teh Risa pun pernah ditampaki oleh Sami. Apa nggak jelas? Siapa ya? Ya takut kan kalau ya itu maksudnya ya itu gitu. Takut saya ngomong jelas ntar ikutin saya. Iya, ada satu sosok yang cukup meneror jurnal Risa waktu itu, namanya Samek. Ya, itu sebenarnya nama panggilan yang dibuat keluarga. Jadi sosok ini sebenarnya kerabat cukup dekat lah, kalau di kampung kan tetangga dengan durasi lama barengan, jadi dianggap keluarga gitulah. Ya salah satunya dengan Samek ini. Sebetulnya di masa beliau masih ada mah biasa-biasa aja, orang yang baik kok sebenarnya. Cuma memang ada beberapa yang terlihat berbeda dari beliau, kayak tiba-tiba nggak mau ibadah gitu. Orang-orang ibadah dia nantilah gampang gitu. Ya dan akhirnya beliau berpulang. Dulu sempat dia bilang, kalian aja yang ke surga, saya ke sawah lega. Dia bilang sok aja ibadah, saya mah begini aja gitu. Gitu orang sekitar malah ngedukung dia, sampai sempat beliin mukena gitu buat ayo dong ibadah, tapi dia selalu menolak, nggak tahu kenapa. Sampai akhirnya beliau berpulang, entahlah bagaimana ceritanya, tiba-tiba sosoknya datang lagi dengan perubahan bentuk yang tidak sama seperti zaman beliau hidup. Seperti apa tuh? Ya sebenarnya mah nenek-nenek kan pakai baju, pakai samping, terus pakai gitu. Samping tuh kainnya teman-teman. Samping itu kan, di samping tadi celana. Di mana sih sampingnya? Dingin dong. Jadi sosoknya nenek-nenek, cuman ketika berpulang itu tiba-tiba sosoknya sering mengitari rumah. Itu kondisi saya waktu itu sama Risa masih kecil-kecil. Jadi ke rumah kakek tiba-tiba ada suara yang ngetok, terus suara beliau yang keluar itu. Punten gitu mau masuk gitu, tengah malam deh. Terus tiba-tiba di dapur ada suara beliau juga manggil-manggil, minta tolong juga. Pas semua keluarga lihat, ternyata kondisinya ya itu udah berubah dengan lidah yang cukup panjang, terus rambut jadi wah aneh lah,
jadi menyeramkan sekali waktu itu. Jadi teror buat saya dan Risa karena kita masih kecil, terus yaitu keluarga yang kalau diusir gimana kan masih yang nganggapnya ini masih ada hubungan keluarga lah dianggapnya. Terus mau ngusir juga gimana ya, itu sih dilema dan menakutkan karena waktu saya kecil. Selain keluarga, dia warga-warga yang lain juga mengetahui nggak? Sempet di teror juga sama beliau. Sama. Jadi suaranya ada tiba-tiba jalan serak tengah malam itu ada. Kondisinya juga memang sudah berbeda tuh. Udah sangat jauh berbeda dari ketika beliau masih hidup sih. Itu sebenarnya kan kejadiannya lama tuh. Izin, gitu maksudnya normal kan, maksudnya bukan ODGJ, bukan apa gitu. Enggak normal. Ini biasa gitu. Ini biasa aja. Bahkan kalau dari kampung datang ke rumah kakek ya biasa bawa hasil panen dari kampung, baik kok. Baik ya, semasa hidup. Cuman itu yang dia selalu tolak, malah dia bilang gitu, kalian aja yang ke surga, saya ke sawah lega. Oh gitu ya, pilihan dia untuk ke duniawi ya. Ya dikasih, karena malah dia jual lagi. Malah dijual lagi. Pulang bawa Tamiya gitu ya. Buat bercanda ini buat kebutuhan ini aja ya. Mereka takutnya gimana kan. Nah kalau jadi curiga deh kalau kayak gini deh. Bawaannya deh. Biasanya tuh tenang-tenang aja gitu. Nah sampai sekarang. Nah itu kejadiannya sebenarnya kan lama, waktu kita masih kecil lah. Saya sama Risa masih kecil. Nah masuklah ke fase kita ngejurnal tuh. Ya namanya ide kreatif kan mikir apalagi ya, bikin apalagi, tiba-tiba ngobrol, cerita, inget masa lalu itu, kejadian itu. Okay. Setelah kita mulai bikin podcast dan ngobrolin cerita itu, ternyata sosok beliau yang sudah lama tidak ada, tiba-tiba muncul lagi. Ada lagi, waktu itu cukup meneror ya, Fahrul, anaknya Risa, itu jemput ke teror. Dan ketika kita bikin podcast itu, banyak juga penonton yang ngerasa pas nonton itu sosoknya tiba-tiba ada di situ gitu. Ya, gimana? Masa lagi ditonton lagi nonton itu maksudnya apa enggak kan? Kalau niatnya ke sini aja. Bangga, niatnya ke saya aja, jangan kemana-mana. Saya jadi sujon, bangga ini masalahnya. Bangga ke sini aja. Oh jadi memang penonton yang menyaksikan itu dia memang sampai ngerasain hal seperti itu. Maksudnya warga-warga, orang-orang di sekitar atau tetangga-tetangga keluarga Pangga juga menceritakan hal yang sama juga, kejadiannya sama, seperti itu. Kejadian dulu tuh sama persis gitu. Semua ngerasain ya. Akhirnya kita bikin doa bersama di segala macam. Alhamdulillah sih. Waktu itu sempat ngilang sebenarnya, udah nggak ada. Udah nggak meneror lagi ketika dulu lagi intens neror itu, terus akhirnya pengajian segala macam. Beres, sudah nggak ada. Dia tiba-tiba muncul lagi ketika kita mulai ngobrolin di Jurnal Risa ini. Baru dia ada lagi. Aduh, ngerasa kepanggil kali ya. Mungkin, tapi udah maksudnya bisa dikondisikan sama Pangga sekarang. Masih aneh. Masih ya akhirnya itu Fahrul masih ngerasa terganggu kalau sosok ini ada gitu. Oh jadi dia kayak mengganggu dong Pangga ya? Banget. Ya mungkin konotasinya dia masih kayak gue main sama keluarga gitu. Iya, mungkin kali gitu. Iya, betul. Tapi kan dia datang dalam keadaan yang menakutkan sekali. Menakutkan ya? Apa yang sosok yang bentuk yang paling menakutkan menurut Pangga, yang sepengetahuan Pangga, sepengalaman Pangga? Kalau ini karena keluarga lah ya, jadi ngerasa, serem pisan gitu ya karena keluarga. Kalau yang lebih menakutkan mah ya yang tinggi besar berbulu dan bertaring itu lebih serem sih sebenarnya. Dia Pangga melihatnya itu sama kayak saya nggak gitu, kayak ketakutan gitu. Sama lah, wajar itu. Sama lah. Pangga juga pernah takut. Itu pocong juga saya takut. Pocong. Pocong. Mulutnya. Poci kita sebut saja poci di sini, poci ya, gitu ya. Nah, bentuk hantu di Indonesia tuh sama nggak sih kayak di apa yang telah digambarkan oleh film-film? Hantu di Indonesia. Ada Indonesia enggak? Nggak gitu, lu so tahu nggak gitu bentuknya. Maksudnya di film di Indonesia gitu? Iya, film-film boleh, di film-film di Indonesia deh. Banyak lah yang menyerupai mah. Ada banyak yang menyerupai. Nah, menurut Pangga ada nggak yang dicoba digambarkan oleh film-film Indonesia tapi tidak sesuai dengan aslinya gitu? Yang Pangga udah lihat. Suster ngesot sih.
Beda. Kalau di film seksi banget kan? Asli. Dia begini nyapin pose dia kan. Enggak gitu. Enggak gitu. Iya. Enggak gitu. Aslinya gitu. Enggak lah, mana ada bagus-bagusnya. Itu masih oke kok. Iya, masih juga. Iya, masih ada di frame juga masih kelihatan enak ditontonnya gitu ya. Hanya kemana-mana gitu. Kalau punten kan, kalau aslinya? Kalau saya menggambarkan sosok seperti kayak gini-gini tuh lebih kayak maaf ya, ODGJ di pinggir jalan. Sesemua rambut itu. Wah, berantakan. Dengan iya, Rambutnya yang ya kurang lebih seperti itu. Si kuntilanak itu bener kayak gitu. Emang persis gitu? Iya. Nah, kalau sering satu tuh Masih bagus. masih bagus ya? Iya juga ya. Seneng banget. Saya perlu ngobrolin doang aus ini. Nah, kalau di sosok aslinya itu sering satu emang kita temuin itu di rumah sakit atau? Iya, pernah. Kita datang ke satu rumah sakit yang sudah kosong lama, pernah saya menemukan itu, pernah. Dan ya itu bentuknya kayak ODGJ, tapi ya masih kelihatan lah pakaian seperti selayaknya suster, tapi ya udah serem. Udah serem. Kang, ada nggak sih kalau misalnya makhluk-makhluk yang kasat mata gitu, dia sebelum datang kayak ngeluarin baunya sendiri yang berbeda? Ada nggak sih? Ada beberapa. Jadi sensitif kita tuh beda-beda, dan energi mereka untuk menyampaikan bahwa keberadaan mereka di sekitar kita itu punya caranya sendiri-sendiri. Oke. Salah satunya biasanya merinding yang paling gampang. Oh, di sekitar kita lagi ada sesuatu, orang-orang pasti ngerasa beda ya, merinding ini. Selain itu biasanya suara. Nah, yang terakhir biasanya dari aroma. Bau-bauan macam-macam, bau-bauan juga. Tapi kalau kebanyakan yang sifatnya kurang baik, cuma nakut-nakutin, biasanya lebih bau sih. Oh, lebih bau. Kalau yang lebih wangi mah malah biasanya yang datang keluarga, leluhur. Oh, tergantung dari baunya kita udah bisa beda. Kalau yang baunya yang tidak enak, kita bau bangke atau baunya kurang sedap itu, apakah itu konotasinya beliau ini mau mengganggu atau gimana? Atau ya, memang ciri khasnya energinya begitu. Yang saya bilang tadi, kayak ODGJ di pinggir jalan baru segini aja mah udah kecium kan banyak. Ya, gitu banget. Iya ya. Bentar ya, Kang. Kecium banget ya. Sudah sini. Ini kecium banget deh. Ya maaf aja. Pemarah ini teman-teman saudara-saudara saya pemarah semua di sini, nggak boleh. Sekarang kita akan sesuai dengan janjinya Pak Angga, kita akan mengadakan penelusuran ya di kantor ini, tempat kita syuting. Kita start from lantai berapa ya? Lantai satu dari bawah. Satu aja. Satu aja bawah ya. Satu sampai ke lantai tiga gitu ya. Terus terang gak nyaman deh aku nih. Tapi tetap kita coba ya. Oke. Ini dia sebetulnya. Sesuai dengan janji kita tadi di tengah-tengah obrolan nih kan. Oke. Kita kan pengen sedikit penelusuran. Ini kebetulan kita ada di lantai 1 kantor kita. Oke. Langsung aja deh, kira-kira yang akan rasain atau akan bisa lihat sosok seperti apa. Dan bisa dijelaskan berapa orangnya gitu. Tapi saya agak dekat dikit ya. Biar saya dekatkan dia. Jangan. Jadi kalau lihat kondisi lokasi daerah sini sih sebenarnya dari awal masuk memang ada sedikit orang yang berbeda ya. Masih dari luar, cuman pas masuk memang ada energi yang saya rasain yang cukup usil lah kadang-kadang. Iya, itu juga kadang-kadang yang jadi laporan teman-teman. Cukup usil. Karena mungkin dia ngerasa ya ini rumah tinggalnya. Kan tadi saya nanya, ini ada sempat kosong ya? Karena dia merasa ya ini tempat tinggal saya, kalau saya beraktivitas kenapa mesti keganggu gitu. Ya saya sudah lama di sini gitu. Ini sosoknya kalau saya yang cerita nggak seru kan? Iya sih. Kalau Bang Diki yang lihat sendiri gimana? Aduh.
Waduh, terima kasih. Jadi makasih banyak. Ntar saya bisa teman ngeliat lo, habis itu nggak syuting. Langsung tidur aku. Begitu. Ya, sosoknya sih ini ada sosok satu perempuan yang tadi pas saya mulai datang ke sini, saya coba cari tahu sebenarnya apa yang dia mau. Dia cuma jawab gitu, ya ini rumah saya, kenapa mesti terganggu? Saya juga beraktivitas gitu ya. Karena saya sudah lebih lama dibanding kalian yang masuk ke sini sekarang. Dia jauh lebih awal itu yang dia sampaikan gitu. Ya disampaikan ya. Kalau mengenai aktivitas teman-teman di sini yang bolak-balik, kayak beliau ngerasa terganggu gak sih, Kang? Sebenarnya enggak. Dia juga ya udah santai-santai aja sih sebenarnya. Cuman ya ketika dia beraktivitas dengan caranya, mungkin itu yang akan ngebalik orang-orang sekitar yang ngerasa terganggu. Itu dia, kadang-kadang mungkin kita ngerasa bisa. Berarti kalau diusir bisa ya? Bisa gak sih, Kang? Kalau diusir? Kasian lah. Berarti Kang gak kasihan sama kita? Iya dong, begitu sih kalau begitu. Ya, Kang, sedikit boleh digambarkan sedikit. Sebelum itu digambarkan sedikit perawakannya beliau itu, yang itu. Mau nyoba gak sih? Ampura. Ya, perawakannya perempuan. Selayaknya kuntilanak sih sebenarnya. Dengan rambutnya cukup panjang. Ya. Dia posisinya sekarang ada di depan tangga ini. Pemirsa. Kok geser? Iya, ini makanya agak begitu baju takutnya kebetulan kamera kan ibaratnya kan. Dengan pakaian lusuh ya masih ada di sini. Oh, nah. Ya. Pemirsa ini sepertinya kan. Kok geser sih? Nanti kita ada satu tempat lagi, satu lantai lagi yang kita akan telusuri juga. Itu maksudnya. Kalau untuk sementara yang ada di lantai 1, sosoknya seperti itu. Sosoknya kayak gitu. Tetapi keberadaan lalu lalang anak-anak di sini enggak dia enggak langsung terganggu kan? Enggak lah. Enggak. Aman-aman aja. Aman-aman aja ya. Seperti itu. Kita langsung ke lantai atas ya, teman-teman ya. Nah, siap. Jadi ini kan lantai 3 setnya PWK. Oke. Syutingnya PWK. Ini juga ada beberapa laporan dari teman-teman kita. Di sini ya banyak ya yang pernah bersinggungan langsung dengan beliau-beliau mungkin yang ada di sini yang jauh sebelum kita gitu, Kang. Oke. Saya merinding nih, Kang. Sok dijelaskin ya di lantai 3. Lantai 1 tadi saya belum merinding, di sini saya baru merinding nih, Kang. Ya, di lantai 1, lantai 2, lantai 3 sebenarnya tadi awalnya kan saya pengen di lantai 2 ya. Iya. Tapi akhirnya ya udah kita di sini dulu deh. Ya memang ada sosok yang cukup iseng juga di sini. Kenapa saya bilang tadi kayaknya di bawah. Kalau di bawah tuh beda lagi. Kalau di sini ini lebih ke anak kecil sih. Oke. Yang saya rasain di sini anak kecil yang ya terkadang kedengeran dia lari-lari. Iya, betul sekali. Terkadang juga dia iseng ngumpetin barang. Iya, betul sekali. Kadang-kadang barang yang udah kita lihat, tiba-tiba kita cari lagi sepersekian detik udah nggak ada tuh. Iya. Bukan kitanya lupa, tapi ternyata emang beliau-beliau itu yang kadang yang kecil-kecil gini tuh sebenarnya kecil karena badannya, kalau mukanya tua. kecil badannya. Iya, kecil aja kelihatan kayak kecil-kecil, kalau mukanya mah tua. Cuman ya kerjanya gitu, iseng lah. Lihat apa sesuatu yang orang perlu diambil dulu. Nanti kita nyari-nyari repot, tiba-tiba dia taruh lagi. Loh, apa ada di sini? Iya sering banget sih anak-anak kalau nyari barang-barang kayak gitu. Remote, entah charger, atau apa gitu segala macam. Atau korek biasanya sering banget hilang korek. Saya salah satunya suka. Nah, itu dia kan suka hilang korek gitu kan. Nah, selain itu kan? Selain itu sih, itu yang lebih dominan. Lebih dominan ya? Dibanding yang di bawah tadi? Sosok dewasa di lantai 3 ini tidak ada. Saya tidak ngelihat ke banyak muncul yang dewasa sih di sini sebenarnya. Ya. Enggak. Ada di sini. Saya lebih lihat itu. Tadi dirimu ada ketertarikan untuk di lantai 2. Saya jadi penasaran. Aku sih penasaran tadi kamu. Seru sih ini. Dirimu tadi penasaran sekali dengan di lantai 2. Ada apa? Di lantai 2 itu kamu ada. Pun celangak celinguk tadi kita lihat di lantai 2. Kamu juga celangak celinguk. Aku sih ngeliat tapi aku nggak mau nanya ya. Aku takut ya kalau kamu jelasin makin jelas, malah aku makin takut. Di lantai 2 itu bukan hanya gangguan secara barang sih sebenarnya, lebih sosok yang sering bikin orang-orang di sekitar nggak nyaman, nggak betah kerja
lama-lama terkadang nyampe di situ malah jadi bad mood, ngantuk. Ada sosok di situ. Kan teman-teman langsung pada oh ya ada begitu kan. Oh ya. Ya di area situ ya cukup mengganggu lah kalau yang kayak gitu. Tidak bisa dibilangin gitu kan. Ya. Kalau bisa tuh Kang. Nanti saya bilangin lah. Kang kalau tetap salam dari teman-teman saya ini kan. Bikinnya dia takutnya di sini juga karena kalau lagi pada rapat suka emosi kadang-kadang. Mungkin itu dari beliau kali ya begitu. Enggak, itu lapar mungkin. Itu ya bikin kayak gitu ya. Aduh, teman-teman mungkin ada yang sosok pernah dilihat lagi mungkin di sini. Ada yang pernah ngelihat sekelebatan gitu ya? Ya. Teman-teman pada ngelihat. Ya, kayak ada yang gini Kang, ada yang manggil nama. Ya, Misalnya, kalau yang sering manggil nama biasanya yang di bawah itu yang perempuan tadi, yang sering iseng itu. Itu suka manggil Ya, nama. dia berasa beraktivitas di sini, terus ada teman-teman di sini ya sosokan kenal panggil. Iya juga sih, aduh, seperti itu ya. Kang Angga udah membantu kita tadi sesuai dengan janji kita di tengah-tengah obrolan kita pengen penelusuran. Beliau pengen lihat. Kalau aku sih pribadi ya, Kang jangan disebutin semua sih menurut aku. Aku makin nggak betah deh syuting di sini. Canda ya. Kita balik lagi ngobrol deh kalau gitu. Oke. Itu tadi selesai penelusuran kita. Ternyata di lantai 3 pun iya ini yang menarik tadi, kenapa dirimu terlihat seperti penasaran sekali di lantai 2 itu. Kayaknya dari celangak-celinguknya kamu ada ketertarikan di lantai itu. Dibanding yang tadi kita sama tim yang ngasih tahu, dan coba dong penelusurin di lantai 1 sama lantai 3. Tapi kamu tuh ada kayak kenapa di lantai 2? Tapi kita tetap lanjut. Ada apa dari kamu datang tadi? Lantai 2 ya ini sering banget terjadi ketika kita penelusuran ke perkantoran sih sebenarnya. Ya. Di situ saya melihat banyak hal yang ada yang dibawa, ada yang memang stay di situ, ada yang dibawa lah. Kurang lebih seperti itu. Jadi ya cukup ramai deh. Yang ada nggak yang beliau ini ada di sini yang ketika Pak Angga datang mereka nggak suka? Beberapa sih ngerasanya seperti saya akan melakukan sesuatu. Kamu ngusir saya gitu? Enggak lah, saya bilang. Enggak, orang cuma ini doang mah. Enggak, saya diundang doang. Orang ngapa-ngapain ini bagaimana orang ini. Saya takut ketika Pak Angga pulang ini. Makanya mulai sekarang Pak Angga udah tinggal di sini. Jadi kemana-mana. Pak Angga, ada kesan-pesan nggak Kang untuk orang-orang di kantor ini? Seperti apa ya? Ini pesan bukan cuma buat orang kantor sini doang, buat banyak orang yang nonton juga lah ya. Iya, banyak orang nonton ini juga. Banyak kepercayaan yang dikasih sama kita, tapi kitanya nggak ngerti. Hati-hati ketika kita memang dikasih siapapun, nih pegang barang, harus bacain amalin sesuatu, doa sesuatu gitu. Please kalian harus mengerti dulu apa yang akan kalian kerjakan. Karena kalau kita main jalan aja, kalian kadang nggak tahu yang kalian pegang, kalian amalkan itu tujuannya untuk apa. That's right. Gitu. Nggak bisa langsung semau-maunya dia aja ya gitu ya. Apalagi nggak bisa ngejaga. Kalau dari awal dikasih emang nggak sanggup, ya udah beneran dibalikin. Karena biasanya selalu ada harus begini, harus begitu. Nah, konsekuensi itu kita nggak bisa disiplin sama itu, pasti ada dampaknya jadi nanti. Ya mendingan dikasih aja. Kalau nggak bisa balikin. Kalau nggak bisa balikin kamu ya seleng yang balikin. Balikin. Gitu sih. Pakai. Dikomplain mulu nih sama teman-teman ini. Ini Bangga ini dan istrinya nih kenal saat 2006 ya. Iya, kurang lebih. Saat sama-sama punya izin nih agak sedikit ini nih sama-sama punya pacar ini gimana jadi backstreet ini namanya ini tinggalan bareng tuh tiba-tiba karena nyaman akhirnya yang anak tinggalin bersama iya ini tolong diceritakan ini banyak yang nyampe ke email saja sudah tanya ini nih silakan Bangga. Iya waktu 2006 itu ya ABG lah saya terbilang nikah muda. Iya. Nikah tuh umur 21 tahun waktu itu. Ih, udah banget. Jadi artinya kan
kenal sama istri sekitar umur 20 tahunan. Nah, di usia belasan tuh saya punya pacar sebenarnya waktu itu. Asli playboy. Playboy banget asli dia ngomong dari cara ngomongnya sudah punya pacar. Asli. Dia playboy nih. Oke, lanjut. Si istri juga ya kebetulan punya pacar. Cuma waktu itu lagi rame-ramenya zaman itu tuh biliar lah. Keren. Zaman-zaman biliar. Nah, si Istri istri Pangga udah ngerasa keren tuh kemarin. Asli di depan istrinya langsung. Si Tete kayak anjir ganteng banget sih. Lanjut kita kan. Benar. Ya zaman biliar. Terus ya anak belasan tahun nggak punya duit. Jadi pengen biliar cari yang murah, terus dapat kupon itu lebih baik kan sebenarnya. Bisa kupon kayak daging ya. dari masjid ya kupon ya. Oh gitu kan. Iya, jadi kita cukup bayar 1 jam kalau punya kupon, jadi bisa main 2 jam. Oh kumpulin kuponnya. Nah si istri saya waktu itu punya kupon, jadi yuk main biliar yuk. Padahal saya pengen nyari kuponnya itu waktu itu. Ya ampun. Gara-gara beliau ada kupon. Jadi awalnya begitu. Awalnya begitu. Ya kan punya pacar, masa gangguin pacar orang? Itu udah ganggu namanya main bareng. Itu namanya udah main bareng, itu juga namanya udah. Masa ganggu itu udah ganggu namanya main berdua. Habis main biliar, berdua main biliar. Iya, akhirnya berdua. Si Tete ada nggak kayak salah megang gituannya? Pura-pura nggak bisa dong. Nggak bisa. Sini abang ajarin. Iya. Dia pakai tuh. Kamu salah. Coba lihat ke sini. Nengok ke sini, malu gitu ya ampun. Siapa yang memutarkan cinta duluan? Siapa yang nembak duluan? Ya gitu aja dah, kita langsung pada intinya aja. Saya lah. Gimana caranya? Masih ingat gak? Aduh. Caranya pas lagi nganter pulang atau gimana segala macem. Pas nganter pulang sih. Bola lapannya ke bawah. Gimana atau gimana gitu. Ya namanya orang lagi gugup gak ya Teh? Gak gitu ya? Ah salah itu, aduh saya salah deh kalau begitu deh. Aduh. Yang nembak duluan siapa Teh? Tunjuk sama beliau. Kamu katanya kamu. Saya tunjuk. Gimana kalau Nembak zaman dulu? duluan. Zaman saat itu nembaknya gimana? Kocak lah. Kan udah tahu dia lagi punya pacar. Iya sama, bilangnya sama. Saya punya pacar, kamu punya pacar. Ya. Kita mau bareng nggak? Saya kasih waktu seminggu, putusin masing-masing kita bareng. Keren. Wah keren emang. Sorry kalau jujur, pemain ya. Pemain dia. Dan anaknya nih, anaknya Pak Angga nih ada 4 dan semua laki-laki. Semuanya. Nama anaknya awalnya huruf R. Pasti. Ada unsur rajanya segala. Aduh. Ya kebetulan seneng baca buku soal sejarah waktu itu teh. Jadi ketika baca buku-buku zaman sejarah tuh ternyata zaman dulu tuh ternyata nama-nama raja-raja tuh bagus gitu. Apa sih namanya jadi dulu babat gitu ya? Babat Siliwangi, babat segala macam. Akhirnya banyak baca, nemu nama-nama yang menarik dan waktu itu masih jarang gitu. Lucu ya kalau nama anak dikasih nama ini. Akhirnya ngambillah beberapa nama dari raja-raja Sunda khususnya waktu itu untuk dipakai di nama-nama anak. Oh, gitu. Kalau aku juga pernah dengar juga ya, sesakti apa sih Prabu Siliwangi itu kok banyak banget ninggalin pusaka-pusaka di mana-mana, kayaknya disangkut pautkan dengan beliau gitu. Aku kalau jawaban dari dia pasti aku mau denger deh. Aduh, ini pertanyaan berat sih sebenarnya. Berat ya? Berat karena namanya Prabu Siliwangi ini teh punya orang yang berbeda-beda. Banyak orang berpikir Prabu Siliwangi adalah satu sosok orang. Iya. Tidak. Siliwangi itu gelar sebetulnya. Beberapa raja saat itu diberi gelar Siliwangi karena mengharumkan nama kerajaannya.
yang berhasil di kerajaannya saat itu diberilah gelar Siliwangi. Gitu. Jadi bukan satu orang. Tidak satu sosok sebetulnya. Tidak satu sosok. Ya, yang punya gelar Siliwangi. Oh, jadi mungkin ya banyak juga ya. Iya, beberapa memang kalau secara buku yang punya gelar Siliwangi waktu itu. Oh, Prabu Siliwangi itu yang mana gitu. Iya, bingung. Nah, kenapa dia selalu disangkut pautkan dengan harimau? Aduh. Kan aku nanya karena aku nggak tahu kan gitu, jadinya aku nanya. Kan biasanya kan gitu ada harimaunya. Kalau secara filosofi sih sebenarnya beliau sedang mengajarkan bagaimana kekuatan rakyatnya waktu itu. Jadi jadilah seperti harimau yang bisa bergerak untuk kelompoknya. Jadi alpha ya. Ya, gitu. Lebih ke gitu sih kalau yang saya dapat. Coba lihat sini, kayaknya masih banyak di jawabannya yang lain. Nanti kalau udah dimatiin dia pasti cerita ke aku. Kasian deh lu nggak dapat cerita aslinya. Jadi join member untuk cerita yang Join selanjutnya. member untuk Nah nih, satu lagi anaknya Bangga nih, yang terakhir katanya pun bisa menurun ya dirimu. Bisa, seperti dirimu lah, bisa. Iya, harapannya sih enggak sih waktu dulu saya punya anak. Harapannya tidak. Harapannya tidak, karena orang lihat sekarang aja sih, oh Angga enak ya bisa lihat hantu, bisa berkomunikasi, bisa tenang. Ya saat ini, ketika kita berproses awal kali melihat mereka tersiksa, capek. Saya sering sekali ngerasa takut dianggap aneh di tongkrongan ketika ada perubahan yang saya rasa gitu. Ya lagi nongkrong gitaran pinggir warung gitu, terus tiba-tiba lihat kuntilanak gitu di pohon, dan yang lihat saya doang gitu. Itu bikin stres, karena kalau ngomong ke teman-teman aneh lu, ya kan pasti iya, ketakutan pasti gitu kan. Ada perbedaan kita. Ngapain sih lu? Kayak orang ngindarin sesuatu, kenapa sih lu gitu? Gelisah lah waktu itu. Ya itu capek sih. Ya tapi ya kalau sekarang mah ya alhamdulillah. Kalau dulu mah capek. Kalau sekarang alhamdulillah. Buat dia alhamdulillah, buat kita. Gitu ya. Dan ya takut lah si anak-anak ngerasain capeknya dulu saya takut. Cuma kebetulan anak bungsu cukup sensitif waktu itu. Tapi berkembang umur makin gede mulai berkurang alhamdulillah. Oke. Maksudnya kalau itu bisa sebenarnya kemampuan itu sebenarnya bisa nggak sih diturunin sama seperti kayak papanya ya Kang Angga yang itu gitu ke anak, bisa nggak? Mungkin ganti lebih kayak mungkin batu bisa. bata. Koran juga dong, masa batu. Bisa nggak sih Kang menurut Angga? Mungkin bisa nantinya ke anak-anak mungkin bisa. Beliau anak-anak nih udah ada ketertarikan nggak? Mulai sih, mulai nanya itu tuh apa sih? Ini harus gimana sih? Ini bisa dipelajari nggak untuk kontrolnya seperti apa? Mulai nanya. Tapi tidak semudah itu, beliau aja kan. Ya tersiksa dulu bertahun-tahun, abis itu mendalami itu kan lumayan lama. Lumayan terganggu lah. Terganggu banget, nggak lumayan itu mah. Kita mau udah terganggu banget, Pak. Kalau menurut Pak mah lumayan. Kita mau udah terganggu sekali itu kalau gitu. Dan di luar sosok beliau nih yang bisa ya berkomunikasi dengan sesuatu hal yang kasat mata. Beliau juga sangat mengidolakan seorang yang bergitar buntung. Kalau kita bicara soal musik, deng. Dengan Robin Fans berat banget, asli keren banget. Kenapa sampai ngefans itu dengan Bang Haji? Zaman kaset zaman dulu lah, si ayah saya sangat suka dengan Pak Haji. Pasti. Akhirnya musik-musik beliau sudah saya dengarkan waktu saya kecil. Jadi banyak lagu-lagu yang saya mulai hafal waktu itu. Bahkan zaman VCD bajakan tuh lihat konsernya seperti apa, ya suka pisan. Sebuah tes. Terusin aja liriknya ya. Di mana-mana di atas dunia. Ngomongnya Alimnya. Aduh, kayak
Kayaknya kalau udah mati kayaknya ada gitar nggak? Asli. Kita sekarang langsung ke TPS aja, tanya pelanggan Sandi. Izin ya Kang, boleh bertanya-tanya ya teman-teman. Ini dari @Rizky Kicim. Lebih serem bertemu sosok Asra atau istri yang lagi marah-marah? Harusnya kasih tahu pertanyaan kayak gini kan nggak usah diajak. Jangan diajak kalau ini. Saya juga jadi pelototin dari situ gimana ini jadinya. Lebih serem bertemu dengan sosok Asra atau istri yang lagi marah-marah nih? Sosok astral pasti serem. Kalau sama istri segan lah ya. Segan. Ini jawaban kalau bininya lagi ada ini. Aduh. Ya kalau aku sih kalau aku bukannya takut ya, bukannya lebih ke kita respect ya kan. Nah, kita menghormati kan, beliau kan segala keputusan. Coba di skip kok ini pertanyaannya nih. Next. Apa benar kalau kita ngelihat poci artinya pertanda bakal terjadi sesuatu? Ya betul, ada beberapa kejadian yang orang sekitar sempat melihat pocong dulu. Kalau yang saya dengar. Oke. Dulu zaman tragedi Bintaro kalau nggak salah. Kereta ya. Betul. Orang sekitar sempat melihat pocong beberapa kali. Itu sempat seperti itu. Memberikan tanda ya. Iya, itu jadi nggak cuma nakut-nakutin terkadang jadi sebuah sign bahwa ini akan ada apa gitu. Terkadang begitu. Terkadang seperti itu. Beberapa ya. Beberapa yang ini bakal jadi kejadian yang tidak mengenakan di tempat itu. Beberapa. Maka muncul sosok poci ini dulu. Iya ya, betul. Seperti apa pocinya kalau misalnya ada salah ada balik lagi. Atau dia kan diikat sini ada lagi. Pengen buka sendiri. Ada nggak sih pocong yang pengen buka sendiri? Kocak banget. Dia kan tadinya turun dia gini. Pengen buka sendiri. Minta tolong atuh poci. Seorangan mah nggak bisa. Next. Gue mah berani bercanda gini kan ada dia aja. Apa bedanya hantu Indonesia sama luar negeri? Sereman mana? Lebih serem mana maksudnya gitu kali ya? Sama aja. Sama aja seremnya. Cuman sebenarnya karena kita orang internal lah lebih tahu banyak soal cerita-cerita hantunya lah. Jadi membuat kita lebih takut. Oh di luar negeri mah enggak. Di luar negeri sama ya? Sama aja, bahkan banyak terjadi di beberapa tempat di luar negeri yang ngegeserin barang, yang numpahin barang di meja, itu sering banget terjadi. Iya, di luar negeri sebenarnya bisa jadi lebih serem karena ada beberapa ajaran yang di luar negeri juga terjadi yang bikin mereka jadi lebih punya power lah. Oh, dia bisa yang kayak menggerakkan. Ya, banyak kejadian di luar negeri sebenarnya. Ya sebenarnya mungkin sama aja, ya, Kang. Sama aja. Tapi karena kita orang sini aja jadi kita mah taunya yang di sini gitu. Yang di sini. Terus secara penggambaran di film yang membuat kita jadi lebih di luar negeri mah ganteng, cantik, hantunya nggak seserem di Indonesia. Kalau di Indonesia banyaknya yang aneh. Gitu. Lebih ke film sih. Yang ditontonnya mah yang jadi setan Brad Pitt. Next, abis. Ini kita akhirnya masuk ke segmen yang sebenarnya saya sangat tidak rekomendasikan hal ini karena beberapa teman-teman saya nih dari Codet ini udah hafal banget ya kejadian ini deh pokoknya nih. Siapa dulu ya Kang ya? Kasih gaya terbaik pokoknya. Oke dia. Iya Kang. Kan kalau habis foto Polaroid kayak gini biasanya kan digoyang kan? Biasanya ininya ya salah ya Teh. Ininya biasanya salah. Ini suka mudah-mudahin aja deh. Tuh, ini biasa kalau habis foto di tanda tangan. Di tanda tangan, tanda tangsel gimana sih? Tangsel mah jauh nih Kang, di tanda tangan Kang. Kang, terima kasih banyak ya udah ngobrol banyak. Sebenarnya mah yang ada di otak aku dan di jiwa aku pengen banyak banget pertanyaannya, tapi waktu juga yang memisahkan kita. Pokoknya nanti deh kalau emang pada seneng bisa komen lagi part 2 gitu mau ngobrolin gitu. Ya, tapi aku nanti mau pesan satu buat Bang Dik. Iya. Udah senyap.
Lihat ke sini aja, jangan bujuk kemana. Sini aja lihatnya, gitu dong. Lihat ke sini aja jadinya. Ada yang ngomong ikut bangga, ikut senang dengan kondisi kamu sekarang. Tapi ingat kesehatan ya. Jangan terlalu memaksakan, tapi atur supaya kamu tetap bisa bareng keluarga. Dah. Maaf. Maaf. Titip salam aja. Ya. Rindu. Ya pasti. Makasih ya, Kak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Maaf, San.